Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Husna Nababan dari kelas 2 BSAC NIM 2011010055. Mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang artikel yang berjudul Pelestarian Tradisi Minangkabau. Latar belakang pelestarian tradisi Minangkabau. Adat adalah landasan bagi kekuasaan para raja atau penghulu, bisa dibilang pimpinan masyarakat adat, dan dipakai dalam menjalankan kepemimpinan masyarakat adat sehari-hari. Semua peraturan hukum dan perundang-undangan disebut adat, dan landasannya adalah tradisi yang diwarisi oleh secara turun-temurun serta syariat Islam yang sudah dianut oleh masyarakat Minangkabau. Baiklah, pada pembahasan yang pertama, menerima dan melanjutkan tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam. Adat dan budaya Minangkabau aslinya merupakan interpretasi masyarakat agraris pada masa pra-Islam. Adatlah yang menjadi ukuran kebenaran suatu tindak masyarakat Minangkabau. Islam yang datang belakangan membawa original formnya sendiri. Sedikit banyak memiliki perbedaan dan pertentangan dengan adat Minangkabau. Menurut falsafah hidup masyarakat Minangkabau, tidak ada pertentangan antara adat istiadat dengan ajaran Islam atau dengan ajaran agama Islam. Keduanya berjalan beriringan seia sekatatan paharu sadanya. Perbenturan karena ketidaksesuaian antara adat dan syariat. Hal ini dikarenakan adat berfungsi sebagai institusi kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat setelah mendapat legitimasi dari syariat. Hal ini tercermin dari falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mangato, adat mamakai, jaminan indak kabuah, palitonan indak padam. Baiklah, pada pembahasan yang kedua yaitu menerima dan memperbaiki tradisi lama, atau bisa dibilang menambah dan mengurangi tradisi. Seiring dengan berjalan waktu, Islam masuk ke dalam Minangkabau. Menerima kedatangan Islam di Minangkabau. Penerima Islam di Minangkabau pada awalnya bermula di pesisir Pariaman. Setelah masuknya dakwah agama ini ke Aceh pada abad ke-14, adapun disertai Amir Safaruddin pada tahun 1982, mengungkapkan 3 tahap islamisasi di Minangkabau. Tahap pertama berlangsung melalui jalur perdagangan yang terjadi di antara penduduk lokal dan para laut Muslim asal Arab, pesisir, dan Gujarat. Tahap yang kedua berlangsung sekira pada abad ke-15 di sekitar pesisir barat Minangkabau. Kali ini dakwah Islam terjadi dengan perantaraan para saudagar Aceh. Tahap ketiga ditandai dengan perkembangan Islam dari daerah rantau pesisir atau ke dataran tinggi. Setelah Islam diterima, adat Minangkabau disempurnakan dengan ketentuan agama, yakni sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan begitu, ada 2 kutub yang menjadi rujukan masyarakat setempat, yakni adat dan agama. Keduanya saling berdampingan tanpa harus saling meniadakan. Pada pembahasan ketiga yaitu menambah tradisi baru.
Yang pertama, Balimau. Sebelum datangnya bulan Ramadan, biasanya masyarakat Minangkabau melakukan tradisi Balimau, yang mana tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Balimau merupakan tradisi mandi membersihkan diri menjelang pada bulan Ramadan, pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, Pacu Jawi. Pacu Jawi ini adalah sebuah tradisi yang sering dilombakan oleh Minangkabau. Tradisi Pacu Jawi atau yang biasa bisa disebut dengan pacu sapi merupakan tradisi yang setiap tahunnya diadakan oleh masyarakat Minangkabau. Dalam setahun tersebut, acara Pacu Jawi diadakan secara bergiliran di tempat-tempat selama 4 minggu di Kabupaten Tanah Datar. Tradisi ini biasanya dilakukan para petani Minangkabau ketika selesai melaksanakan musim panen. Yang ketiga, Makan Bajamba. Makan Bajamba tradisi yang masih sering dilakukan masyarakat Minangkabau. Makan Bajamba atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan makan bersama. Dilakukan masyarakat Minangkabau ketika diadakannya Hari Besar Islam, upacara adat, syukuran, atau upacara-upacara penting lainnya. Pada pembahasan keempat, yaitu membuang tradisi lama yang bertentangan dengan Islam. Yang pertama, tradisi Balimau. Tradisi Balimau adalah tradisi mandi menggunakan jeruk nipis yang berkembang di kalangan masyarakat Minangkabau dan biasanya dilakukan pada kawasan tertentu yang memiliki aliran sungai dan pemandian. Sebenarnya, Balimau itu sebagai tradisi untuk penyucian diri atas dosa yang pernah diperbuat sebelum memasuki pada bulan Ramadan. Faktanya, sudah puluhan tahun lamanya tradisi Balimau tetap dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Kemudian, dari tradisi ini menggunakan bunga kasai supaya sakralnya proses mandinya yang dilakukan dapat dirasakan. Akan tetapi, umat Islam harus paham dan mengerti tentang kaidah mensucikan diri sebelum Ramadan. Mensucikan diri di rumah lebih baik jika pergi Balimau dengan mandi-mandi ke sungai. Karena tradisi Balimau dengan mandi bersama antara laki-laki dan perempuan di lokasi yang sama, seperti sungai atau tempat pemandian lainnya, haram dan tidak boleh diperbolehkan dalam ajaran umat Islam. Sama saja kita tidak mensucikan diri kalau kita sama mandinya sama laki-laki. Yang kedua, yaitu tradisi turun ke sawah atau ritual Nandabiah Kabau nan Gadang dilakukan masyarakat Nagari Koto baru untuk memulai masa tanam. Yang yakni sejak zaman nenek moyang. Tradisi ini bentuk rasa peduli dan doa masyarakat akan hasil panen dan sumber air bersih sebelum mulai tanam. Dalam ritual ini adalah penyembelihan kerbau. Wargamen beli 20 juta hasil iuran anak kemenak dari 147 Niniek Mama Sekoto Baru. Setelah disembelih, daging dibagikan kepada 147 Niniek Mama dari 9 suku, yakni Panai, Bariang, Sikumbang, Caniago, Melayu,
Kutianyai, Kampai, Tigolare, dan Durian. Masing-masing kaum memiliki satu orang datua pamunca yang menjadi perwakilan dalam kerapatan adat nagari. Adat pertunjukan tari pasaman bahan diiringi musik tradisional dan silek. Baru makan bajamba ditutup dengan doa agar sawah berhasil dengan panen yang sangat banyak. Ritual ini sebagai pengganti kepada masyarakat hulu sungai dan sebagai imbal jasa telah merawat sungai. Sekaligus bentuk syukur masyarakat, tradisi turun ke sawah ini sempat hilang selama 5 tahun belakangan karena pertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam mungkin tidak ada seperti itu. Aturan adat dibangun oleh berlandaskan pada 3 ketepatan utama adat Minangkabau. 2 ketepatan pertama ditetapkan oleh DT Perpati Nan Sabatang dan DT Ketumanggungan, yaitu yang pertama, ulayat adat milik bersama. Artinya, tidak ada kepemilikan individu terhadap ulayat adat Minangkabau. Untuk pengaturan pemanfaatannya ditempatkan Niniek Mamak sebagai pembuat kebijakan. Yang kedua, penurunan ulayat adat pada perempuan garis ibu. Kaum perempuan diamankan sebagai pemegang ulayat adat dan diturunkan kepada anak perempuannya sebagai pemegang estafet ulayat. Perempuan pemegang ulayat adat tersebut dikenal dengan istilah Bundo Kanduang. Yang ketiga, Islam agama masyarakat adat Minangkabau. Akibat ketetapan ketiga tersebut di masyarakat adat lahir satu lagi kutub kepemimpinan masyarakat yang bertugas menjaga dan membimbing masyarakat dalam segi agama Islam, yaitu alim ulama. Tiga ketepatan adat tersebut dikenal dengan tali tigo sapilin. Adat Minangkabau yang mengikat masyarakat adat sebagai berikut. Kesatuan Masyarakat Adat Minangkabau. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dapat dipahami